Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Selama lebih dari 1 dekade, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah mendominasi panggung Liga Champions UEFA, menorehkan sejarah yang sulit untuk ditandingi. Dengan format baru Liga Champions yang menambah 2 pertandingan di babak penyisihan, para pemain bintang kini memiliki kesempatan emas untuk menembus rekor yang seakan mustahil untuk dipecahkan. Musim ini persaingan untuk meraih sepatu emas Liga Champions tidak hanya melibatkan nama-nama legendaris, tetapi juga bintang-bintang baru yang siap mengguncang Eropa. Siapa yang akan menonjol di tengah perubahan besar ini? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar lapangan hijau dari channel Starting Eleven Moment. Perubahan format Liga Champions UEFA telah membawa dampak besar bagi kompetisi ini. Dengan penambahan 2 pertandingan di babak penyisihan dan kemungkinan adanya pertandingan playoff, kompetisi ini menawarkan peluang lebih banyak bagi para pemain untuk menunjukkan ketajaman mereka. Format ini membuka jalan bagi pemain-pemain baru untuk memasuki panggung besar dan mengukir nama mereka di antara para legenda. Sebelumnya, rekor pencetak gol terbanyak Liga Champions dipegang oleh Cristiano Ronaldo yang mencetak 17 gol dalam satu musim pada 2013-2014. Rekor ini sepertinya tak tergoyahkan. Namun dengan tambahan pertandingan yang lebih banyak, batasan-batasan tersebut mungkin akan diuji. Format baru ini mengubah dinamika kompetisi, memberikan lebih banyak kesempatan bagi para penyerang untuk mencetak gol dan berpotensi melampaui pencapaian yang pernah dianggap mustahil. Musim lalu, penghargaan pencetak gol terbanyak diraih oleh bintang PSG saat itu Kylian Mbappe dan kapten Inggris Harry Kane pada musim pertamanya di Bayern Munchen. Keduanya masing-masing mencetak 8 gol, lebih sedikit dari Ronaldo pada musim yang luar biasa itu. Jadi mari kita mulai dengan pemain Norwegia yang hebat itu. Tampaknya sulit dipercaya untuk berpikir sekarang. Tetapi ada beberapa orang yang mempertanyakan apakah ia telah mencapai puncaknya atau ketahuan setelah musim 2023-2024 yang sedikit kurang produktif. Tentu saja musim apapun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana ia benar-benar memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Premier akan dianggap kurang mengesankan. Tetapi ia tetap mencetak 27 gol di Liga dan memenangkan sepatu emas. Nah, sepertinya kegagalan Norwegia lolos ke kejuaraan Eropa akan menjadi keuntungan Manchester City dan penderitaan semua orang, karena Haaland telah mencetak 7 gol dalam 3 pertandingan Liga Primer pertamanya. Sulit untuk membayangkan bahwa City atau manajer Pep Guardiola akan merasa puas hanya dengan 1 medali Liga Champions selama pelatih asal Catalan tersebut melatih klub. Dan Anda harus berpikir bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan 1 lagi. Tanpa Julian Alvarez musim ini, Anda hampir bertanya-tanya apakah Guardiola akan mulai mengadopsi taktik Zinedine Zidane ketika bos Real Madrid saat itu mulai mengistirahatkan Ronaldo secara berkala setelah Natal untuk menjaganya tetap segar untuk babak sistem gugur Liga Champions. Kylian Mbappe adalah nama yang tak asing di kancah Liga Champions. Setelah pindah dari PSG ke Real Madrid, Mbappe menghadapi tantangan baru yang tidak kalah menarik. Real Madrid dengan sejarah panjang di kompetisi ini menjadi tempat yang ideal bagi Mbappe untuk melanjutkan ambisinya. Namun persaingan internal di Santiago Bernabeu bisa menjadi penghalang bagi Mbappe. Musim ini Mbappe harus bersaing dengan Vinicius Junior dan Jude Bellingham, 2 pemain muda berbakat yang juga memiliki ambisi besar. Integrasi trio ini akan menjadi kunci bagi kesuksesan Real Madrid di Eropa. Apakah mereka dapat menemukan keseimbangan dan harmoni di lapangan? Ataukah persaingan internal akan memperlambat produktivitas gol mereka? Real Madrid harus menemukan cara untuk memaksimalkan potensi Mbappe jika ingin mencapai kesuksesan di Liga Champions. Dengan format baru Liga Champions yang memberikan lebih banyak peluang, Mbappe memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia adalah salah satu penyerang terhebat di Eropa.
Namun, kesuksesan Mbappe tidak hanya bergantung pada kemampuannya sendiri, tetapi juga pada kemampuan Real Madrid untuk melangkah jauh dalam kompetisi ini. Harry Kane setelah pindah ke Bayern Munchen kini memiliki kesempatan untuk memperbaiki reputasinya di Liga Champions. Pemain asal Inggris ini telah menunjukkan ketajamannya di Premier League dan kini berusaha menaklukkan Jerman. Bayern Munchen meski mengawali awal musim yang tidak meyakinkan di Bundesliga, tetap menjadi tim yang kuat di Eropa. Di bawah manajer baru Vincent Kompany, Bayern Munchen masih dalam proses adaptasi. Namun dengan pemain-pemain seperti Jamal Musiala yang terus berkembang, Kane bisa menjadi pilar utama dalam serangan tim. Jika Bayern Munchen dapat mempertahankan performa mereka dan melangkah jauh di Liga Champions, Kane akan memiliki peluang besar untuk bersaing dalam perburuan sepatu emas. Kane tidak mengalami kesulitan beradaptasi di Bundesliga, dan penampilannya di Liga Champions musim ini akan menjadi indikator sejauh mana dia mampu bersaing dengan penyerang lainnya. Apakah Kane dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menorehkan prestasi di Eropa dan melampaui pencapaian para legenda sebelumnya? Robert Lewandowski meski telah berusia 35 tahun masih menunjukkan kelasnya di Barcelona. Musim ini Lewandowski telah mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan awal, menunjukkan bahwa usianya tidak menghalangi produktivitasnya. Di bawah arahan Hansi Flick, Barcelona telah menemukan ritme baru yang lebih cepat dan efisien yang bisa menguntungkan Lewandowski dalam perburuan sepatu emas. Namun, tantangan terbesar bagi Lewandowski adalah performa Barcelona di Liga Champions. Klub ini telah mengalami beberapa musim yang mengecewakan di Eropa. Dan meski performa mereka di La Liga mengesankan, kesuksesan di Liga Champions belum datang dengan mudah. Jika Barcelona dapat melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini, Lewandowski bisa menjadi faktor kunci dalam mencapai kesuksesan. Apakah Lewandowski dapat memanfaatkan format baru Liga Champions untuk mengukir nama dalam sejarah kompetisi ini? Dengan persaingan yang semakin ketat, Lewandowski harus terus menunjukkan ketajaman dan konsistensi untuk bersaing dengan penyerang lainnya. Mohamed Salah meskipun bermain di Premier League yang penuh persaingan tetap menjadi salah satu penyerang paling konsisten dalam mencetak gol. Di bawah manajer baru Arne Slot, Salah tampak segar dan termotivasi. Musim ini bisa menjadi salah satu yang sangat penting bagi Salah, terutama mengingat spekulasi mengenai masa depannya di Liverpool. Salah memiliki kemampuan untuk mengatasi segala keraguan, dan kontraknya yang hampir habis menambah drama dalam perjalanan karirnya. Namun, Liverpool harus mampu bertahan cukup lama di Liga Champions untuk memberikan Salah kesempatan merebut sepatu emas. Dengan kehadiran pemain-pemain tajam seperti Luis Diaz, Diogo Jota, dan Darwin Núñez, Salah mungkin harus berbagi peluang mencetak gol. Namun, jika ada satu hal yang bisa dipastikan dari Salah, itu adalah kemampuannya untuk mencetak gol secara konsisten. Ini sedikit perubahan sebelum kita sampai pada dua wildcard yang sebenarnya. Martinez belum benar-benar mencetak gol musim ini. Sementara rekan penyerangnya di Inter, Marcus Thuram, sudah mencetak 4 gol. Jadi, mengapa Thuram tidak ada di sini dan bukan Martinez? Itu hanya sejarah. Martinez adalah capocannoniere pencetak gol terbanyak di Serie A yang bertahan dan tampil gemilang di Copa America. Selain itu, musim lalu Thuram tampil gemilang sebagai pemain pendukung Martinez dan tampaknya masuk akal untuk mengharapkan bahwa ia akan kembali memainkan peran itu saat Martinez dalam performa terbaiknya. Inter adalah salah satu tim paling mengecewakan di Liga Champions musim lalu setelah mencapai final tahun sebelumnya. Mereka jelas masih yang terbaik di Italia, tetapi bisakah mereka kembali ke puncak prestasi sebelumnya di Eropa? Itu bisa menjadi pertanyaan yang akhirnya menentukan masa kejayaan Simone Inzaghi. Di antara nama-nama besar, ada juga kandidat kejutan seperti Victor Gyökeres dari Sporting CP dan Ollie Watkins dari Aston Villa. Gyökeres tampil luar biasa musim lalu, mencetak 43 gol dalam 50 pertandingan. Meski Sporting bukan tim unggulan, format baru Liga Champions memberikan peluang lebih besar bagi tim-tim kuda hitam untuk menciptakan kejutan.
Watkins di sisi lain adalah striker yang tampil gemilang bersama Aston Villa dan timnas Inggris. Jika Villa mampu mempertahankan performa impresif mereka di Eropa, Watkins bisa menjadi salah satu nama yang muncul dari bayang-bayang. Dengan banyaknya pemain top yang berlomba meraih mahkota pencetak gol terbanyak, musim ini menjanjikan persaingan yang luar biasa. Haaland, Mbappe, Kane, dan Lewandowski semuanya memiliki peluang besar untuk mengukir sejarah baru. Namun jangan lupakan pemain seperti Salah, Martinez, dan bahkan Gyökeres serta Watkins yang siap memberikan kejutan. Siapapun yang akhirnya menjadi raja gol Liga Champions tahun ini, satu hal yang pasti, dunia akan menyaksikan setiap momen dramatis dari perjalanan mereka menuju kejayaan. Bagaimana menurut Football Lovers, mampukah mereka meruntuhkan rekor Ronaldo dan Messi? Jawab di kolom komentar ya!